Halo, selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Polisi Bukit Tinggi berhasil menyita sabu-sabu terbanyak sejak adanya polisi di Sumatera Barat. Puluhan sepeda motor, Minggu dini hari terjaring operasi cipta kondisi yang digelar Polresta Padang. Ketoprak ramen carbonara, makanan perpaduan 3 negara yang memiliki rasa pedas, manis, dan gurih. Sabtu siang, sepekan lalu, beberapa anggota Satres Narkoba Polres Bukit Tinggi menangkap seorang pengedar narkotika, Roni, di sebuah tempat di Kabupaten Agam. Keberadaan pengedar ini diketahui polisi dari informasi seorang pemakai sabu-sabu yang ditangkap sehari sebelumnya. Dari keterangan Roni, polisi mendapatkan 7 nama pelaku lainnya. 5 diantaranya berstatus pengedar. Tak mau kehilangan kesempatan, petugas menyebar dan berhasil menangkap pelaku satu persatu di tempat yang berbeda. Namun demikian, polisi masih mengembangkan kasus ini untuk memutus mata rantai penyebarannya. Hasil interogasi, polisi berhasil menyita 41,4 kg sabu-sabu yang ditimbun pelaku di bawah kolong rumahnya di daerah Kabupaten Agam. Penangkapan pengedar dengan barang bukti puluhan kilogram sabu-sabu ini merupakan jumlah barang bukti terbesar sepanjang sejarah adanya polisi di Sumatera Barat. Jadi berangkat atau berawal dari penangkapan terhadap pengguna, kemudian kita kembangkan sampai dengan pengedar dan sampai dengan bandar yang cukup besar. Itu cerita awal. Ya, data yang bisa kita buka di file Polda Sumatera Barat maupun Polres Bukit Tinggi, ini adalah pengungkapan yang terbesar. Puluhan kilogram sabu-sabu yang disita polisi ini merupakan indikasi kuat jika Sumatera Barat telah dijadikan daerah penyebaran narkotika bagi pengedar kelas kakap. Pasalnya, 6 pengedar narkotika yang ditangkap Satres Narkoba Polres Bukit Tinggi dan anggota Ditres Narkoba Polda Sumbar merupakan pemain baru yang belum pernah tertangkap sebelumnya. Kapolda menegaskan, jika saat ini Sumatera Barat merupakan daerah darurat narkoba. Pasalnya, kasus tertinggi yang ditangani polisi di Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir merupakan kasus narkoba. Sepanjang tahun 2021 saja, polisi telah mengungkap 1043 kasus. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Meski Presiden Jokowi telah membolehkan untuk ekspor minyak sawit ke luar negeri, namun instruksi tersebut belum berdampak secara signifikan untuk petani sawit di Dharmasraya. Hingga Minggu sore, harga TBS di Dharmasraya masih rendah. Di tingkat petani, harga TBS hanya Rp1.600 per kilogram. Kondisi ini berbanding terbalik saat pemerintah mengumumkan larangan ekspor CPO. Sesaat larangan itu diumumkan, harga TBS langsung turun lebih dari 50%, menjadi Rp1.400 per kilogram. Sebelumnya harga buah sawit Rp3.000 per kilogram. Padahal larangan itu baru berlaku 5 hari setelah diumumkan. Kini, sehari jelang izin ekspor minyak sawit berlaku, harga TBS tak kunjung naik. Seperti yang diungkap sejumlah petani sawit di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Dharmasraya. Harga yang mereka dapatkan saat ini belum mampu menutupi biaya operasional yang mereka keluarkan dalam mengolah kebun sawit mereka. Harapan kami untuk harga TBS terkhusus di daerah kami itu sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena harga saat ini di tempat kami sekitar 1.860 di pabrik. Sementara kami petani, kami menjual ke RAM ketimbangan
harga dipatok dengan harga 1.600. Punya harapan lah ke depan untuk menstabilkan harga. Nah tentu apa yang sudah disampaikan oleh Presiden, sudah diteruskan oleh Bupati, tentu kami berharap kepada perusahaan untuk dapat benar-benar menjalankan ketentuan aturan yang berlaku untuk dapat membeli sawit masyarakat atau petani itu tentu sesuai harga yang kompetitif sesuai aturan yang berlaku. Menurut Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, saat larangan ekspor CPO diberlakukan pemerintah, dari 6 pabrik pengolahan sawit yang ada di kabupaten ini, belum satupun yang membeli TBS dengan harga semestinya, yaitu Rp2.755 per kilogram. Akibat ketidaksesuaian harga tersebut, petani sawit Darmasraya diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp1,5 miliar per hari. Harga TBS pabrik kelapa sawit di Kabupaten Darmasraya, saya hitung melalui berpedoman kepada Permentan nomor 01 tahun 2018 dan Pergub nomor 28 tahun 2020, harga pembelian PKS yang ada harusnya sudah Rp2.755 per kilogram TBS. Sedangkan hari ini baru dari 1.860 sampai 2.000 per kilogram TBS yang dibayar oleh perusahaan petani. Menurut informasi oleh telepon kawan-kawan yang menjual TBS-nya di 6 pabrik di Kabupaten Darmasraya. Sejatinya, gonjang-ganjing harga yang berdampak kerugian bagi petani tak seharusnya terjadi jika saja pemerintah Provinsi Sumatera Barat berlaku tegas kepada pabrik-pabrik pengolahan CPO yang ada di provinsi ini. Karena Kementerian Pertanian telah mengeluarkan sejumlah aturan yang bisa dijadikan patokan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Petugas dari Dinas Peternakan Padang Pariaman Jumat petang menyemprotkan disinfektan di Pasar Ternak Sungai Saria. Kegiatan ini dilakukan merupakan kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan pedagang ternak untuk menutup pasar ternak sementara waktu hingga batas waktu yang belum ditentukan. Untuk membasmi virus yang masih tertinggal di pasar ini, penyemprotan dilakukan secara menyeluruh, terutama di tanah-tanah yang lembab yang dicurigai tempat bersarangnya virus. Biasanya setiap hari pasar, hari Rabu setiap pekannya, tak kurang dari 1.000 ternak diperjualbelikan di pasar ini. Namun pemerintah harus menutup pasar ini dari aktivitas perdagangan sejak tanggal 18 Mei lalu. Sebagian besar pedagang ternak menolak penutupan tersebut karena petugas menutup tanpa memberikan sosialisasi. Namun setelah berdiskusi dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman, pedagang akhirnya menyetujuinya. Insya Allah dikoordinasikan walaupun kerugian ada untuk kelanjutannya mudah-mudahan meminta kita pada Tuhan putus rantai virus ini dalam 5 hari ini untuk landai. Insya Allah pedagang insya Allah menerima. Bahwa kita menindaklanjuti pasar ditutup sementara dengan menyemprot pasar ternak kita dengan disinfektan agar virus yang ada yang tinggal di pasar ternak bisa mati sehingga memutus rantai virus. Hingga hari Minggu 22 Mei, perkembangan penyakit mulut dan kuku di Padang Pariaman terus melonjak. Data terakhir tercatat 151 ekor ternak dinyatakan terpapar virus PMK. Pedagang dan pemilik ternak diharapkan segera melapor kepada petugas jika menemukan adanya kelainan pada ternak-ternak mereka agar bisa diobati. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Tingginya angka kecelakaan kereta api di Sumatera Barat setiap tahun menyebabkan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan berusaha untuk menghentikan peristiwa tersebut. Caranya adalah dengan memasang patok pembatas rel kereta api dan menutup perlintasan liar sebidang. Lalu lalang kereta api di Sumatera Barat hanya 12 kali per hari. Namun tingkat kecelakaan kereta api paling tinggi se-Indonesia.
Menurut data Dirjen Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, tercatat rata-rata 20 peristiwa kecelakaan kereta api dalam 1 tahun. Tahun lalu saja, ada 27 kasus kecelakaan kereta api, yang sebagian juga menimbulkan korban jiwa. Selain pemasangan patok pembatas kereta api, pihak Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Barat juga membagikan rompi dan jas hujan kepada para relawan penjaga perlintasan kereta api di sejumlah tempat di Kota Padang. Pembagian rompi ini sebagai bentuk apresiasi kepada para relawan yang bertugas di perlintasan tanpa palang pintu. Kami kayak yang menjaga di sini udah hafal dengan jadwal kereta api. Jam sekian dari mana, jam sekian dari mana, terakhirnya jam berapa. Itu ada pamrih nggak mengharapkan dari? Nggak ada Pak, itu kami cuma selanya toleransi dari orang yang berkendaraan aja. Ada yang ngasih, terima kasih Pak. Kalau nggak ada yang ngasih ya sekedar ngelason aja ya udah. Data di PT Kereta Api, di Jalan Kereta Api dari Padang hingga Naras di Pariaman, terdapat hampir 400 perlintasan kereta api. 125 diantaranya merupakan perlintasan liar yang akan ditutup. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat akan membangun 26 pintu perlintasan resmi. Selain itu, juga akan dibuatkan jalan penghubung, pemasangan tanda peringatan dini, dan pembangunan jembatan penyeberangan orang di Stasiun Pariaman dan di Stasiun Pasar Usang. Jadi nanti yang kita tutup itu, bukan kita tutup, tapi kita lebih kita atur gitu ya. Jadi diaturnya itu dipasang pintu perlintasan, kemudian dipasang IBS, dan beberapa yang ditutup itu nanti kita akan satukan melalui jalan frontage. Jadi nanti perlintasan tidak terlalu banyak, beberapa perlintasan, tapi untuk menghubungkan itu kita bangun jalan frontage. Jadi lebih aman masyarakat untuk menyeberang seperti itu. Salah satu penyebab seringnya terjadi kecelakaan kereta api yang menimbulkan korban karena patok kereta api yang memanjang di sepanjang rel kereta api dicopot oleh warga dan kemudian dijadikan perlintasan liar. Bagaimana diketahui, Sumatera Barat ini frekuensi kereta apinya hanya 12 kali per hari. Bandingkan dengan Jabodetabek, itu frekuensi kereta apinya 1.200 per hari. Tapi kecelakaannya paling tinggi di Sumatera Barat. Banyak sekali warga Sumatera Barat yang jadi korban kecelakaan kereta api. Kenapa? Karena banyak sekali perlintasan liar yang dibangun oleh masyarakat dengan cara membongkar patok rel. Program keselamatan perkeretaapian ini akan terus dilanjutkan tahun depan hingga seluruh target tercapai, dengan sasaran akhir minimnya kecelakaan kereta api di Sumatera Barat hingga 0 kecelakaan di perlintasan sebidang. Laude Jardio Anse melaporkan dari Padang.